Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Harus sehat ya. Seminggu lagi kan sudah ujian ya. Ujiannya luring ya. Oke. Hari ini kuliah terakhir ya. Dan saya hari ini memutuskan untuk tidak luring. Nanti aja kalau pas ujian, insya Allah kita akan ketemu. Jadi ketemunya pas ujian. Kuliah 1 semester ketemunya di ujian saja. Itu ya. Dari sisi materi mungkin sudah habis ya. Artinya terakhir kan reaksi inti. Reaksi inti. Sebentar, saya share screen saja. Yang di sini kemarin ada yang sudah kelihatan ya? Masih loading, Bu, di tempat saya. Masih di tempat saya mendung soalnya. Sudah, Bu. Sudah muncul. Ini mendungnya cukup gelap. Semoga tidak menjadikan mati ya. Terakhir kan ini ada koreksi enggak ya? Ada yang sempat satu persatu tidak kira-kira. Misalnya ada koreksi, silakan nanti sampaikan ya. Walaupun ini juga berkali-kali dikoreksi, tapi kan kadang menulis ada yang tertinggal. Ya, itu yang persamaan Q. Nah, persamaan Q. Jadi nanti kalau ditanya mana persamaan Q, silakan dituliskan yang terakhir ini. Q-nya tergantung tenaga kinetik maupun massa, baik massa yang dia maupun massa penembaknya ya. Gitu. Nah, kasus khusus ketika tetanya 90 atau kalau tetanya 90 apa yang terjadi? Kosinus 90 nol ya? 0, Bu. Ya, 0. Kemudian ketika TA-nya juga 0, TA-nya juga 0, berarti suku ini adalah 0. Sehingga Q-nya hanya sama dengan TB dikalikan massanya. Kenapa sih ini? Itu udah kasus khususnya. Itu terakhir materi kita. Jadi ujian nanti sampai di sini. Sebentar, belakangnya apa ya? Ini. Reaksi inti berakhir tidak pada keadaan ground state tetapi pada keadaan tereksitasi, maka nilainya ini. Jadi ada beberapa kasus nanti silakan dicoba, misalnya maksudnya dicoba masukkan tetanya 90, kemudian energi penembaknya 0 ya.
Reaksi yang terakhir hanya mungkin terjadi pada neutron karena penghalang Coulomb mencegah terjadinya reaksi inti pada partikel-partikel bermuatan nol. Ya, jadi tidak memberikan arti. Nah, reaksi inti berakhir tidak pada keadaan ground state tetapi pada keadaan tereksitasi bisa terjadi. Ini adalah pada masa tereksitasi ya. Sehingga nilainya sekian. Kayaknya ini terakhir. Beberapa keterangan, silakan nanti dicocokkan di bukunya. Sampai kemarin kayaknya ini sudah endoergit maupun satunya. Sudah ya kemarin sini. Energi ambangnya. Ya. Materi kita itu terakhir. Nah, sebenarnya tipe reaksi intinya ada bermacam-macam juga, tergantung keadaan, tetapi ini tidak saya berikan di sini. Mungkin sekedar apa saja ya di sini. Bagaimana ada reaksi partikel bermuatan, atau mungkin elektron yang diinduksi, atau neutron, atau apalagi ya, di sini kisaran energinya, jika energinya sekian maka itu masih termal atau epitermal atau energi tinggi dan seterusnya. Nah, kalau yang pengen belajar lebih detail lagi boleh nanti bisa belajar bareng. Kalau di fisika inti 2 mungkin reaksi inti sampai yang di depan tadi itu yang terakhir. Ya. Nah, mungkin ini terakhir materi kita. Ini contohnya artinya ini termasuk apa, yang di bawah ini termasuk apa. Nah, ini hanya contoh-contohnya, gitu ya. Nah, ujian tidak sampai di sini, gitu ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak? Komisi Bu, berarti ini tampang lintang tidak masuk ya? Ya, Baik, terima kasih Bu. tidak masuk, termasuk yang di depannya ini tadi, ini juga tidak masuk ini. Ini tidak masuk. Saya tidak akan menanyakan kalau hamburan proton elastik seperti apa. Tidak. Sekedar kalian tahu bahwa ini reaksi ini apa. Gitu. Mungkin tipe reaksi sini apa? Endoergik tadi aja. Oh ya, ujiannya kapan ya? Tanggal berapa gitu? Ada yang sudah nengok jadwal belum? Biasanya putri-putri rajin melihat jadwal. Tanggal 21. 21 Juni. Iya, 21 Juni. 21 Juni. 21 Juni kok mundur sekali ya? Itu minggu kedua ya? Iya Bu, karena minggu depan ada minggu tenang Bu, jadi agak jauh. Ya nggak apa-apa. Masih cukup lama ya kalian untuk belajar, jadi untuk mempersiapkan masih ada waktu cukup banyak. Nah, oke. Yang reaksi inti cukup. Kemudian yang PR kemarin apa? Peluluan beta gamma sudah ya? Ini sudah untuk PR juga ya? Ini PR bukan ini?
Bukan, Bu. PR ya. Bukan ya, bukan PR ya. Bukan PR. Ini peluruan beta. Beta yang pernah dibahas itu ya. Beta. Yang mencari ini intinya. Saya keluarkan sebentar. Hati-hati di sini ya, mana yang Fermi, mana yang Gamow-Teller. Ketika diminta mencari seperti ini, kan mestinya ada beberapa hasilnya. Ada beberapa hasilnya, silakan diidentifikasi satu persatu. Kalau memang harus dicari satu persatu ya dicari. Jangan sampai idem-idem kemudian tiba-tiba datang hasil. Jadi pekerjaannya kalau uraian harus sampai pada uraiannya gitu. Nah, hari ini saya akan berikan PR. PR apa? Kalau selesai dikerjakan siang ini ya bisa langsung dikumpulkan, tidak usah berlama-lama. Sebelumnya ada pertanyaan enggak? Kita itu materinya enggak banyak ya, hanya radioaktivitas, kemudian peluruan alfa, beta, gamma. Reaksi inti sedikit, cuma sedikit. Ada yang tanya dulu tidak? Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus. Bentar. Tadi, Saya Bu. matikan saja ya. Atau ini saya sebentar. Oke. Semoga lebih baik. Kalau ada, karena mendung, kalau ada videonya biasanya lebih tidak bagus. Mana saya mau melihat apa sih? Sikap inti satu. Tidak masuk. Kuliah fisika inti. Satu. Enggak masuk. Saya mau buka Meyerhof. Ini dia. Nggak bisa terbuka di sini. Nggak mau. Saja. Aja. Yo, sebelum ini ada nggak yang mau diskusi, mau tanya atau mau apa? Mungkin teknis ujiannya, Bu. Kan belum semuanya tahu. Ya. Oke, sebentar. Dulu aja. Ujiannya tanggal 21. Sepertinya ujian selalu tertutup, buku tertutup.
buku tertutup, saya sangat menjunjung tinggi kejujuran kalian. Tapi ujian kan di kampus ya berarti ya? Iya Bu, di Kampus. kampus. Buku tertutup. Kemudian kalkulator silahkan bawa, nggak apa-apa. Ya, kalkulator boleh bawa. Tetapi bukan HP. Kalkulator biasa. Kemudian, saya sangat menjunjung tinggi kejujuran. Jadi sebenarnya kuliah kita itu hanya sebagai sarana yang sangat kecil, yang tidak harus dibela-belain pakai nyontek. Jadi silakan enjoy saja dengan apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Kalau tidak bisa ya diusahakan semaksimalnya. Artinya ujian saya ini tidak jauh dari buku atau PPT yang sudah diberikan. Terutama di buku tadi yang saya buka, enggak keluar tadi, buku Meyerhoff. Buku utamanya adalah itu, Meyerhoff. Jadi soal-soal paling ya dari seputar itu. Kalau ada buku lain misalnya buku fisika inti yang lain kayak Atampe Arya atau mungkin satunya apa ya, Litterfeld and Torley, terus apalagi segala macam buku yang ada fisika intinya bisa dipakai. Nanti kalau misalnya misalnya tiba-tiba nanti saya memilih untuk silahkan open book, nah itu nanti akan saya umumkan diumumkan di WA group ya. Jadi silakan WA group di kita komunikasinya bisa lewat di situ. Kalau ada pertanyaan apa terkait usulan apa juga silahkan lewatnya di situ. Kalau misalnya malu-malu boleh, japri enggak masalah. Itu. Jadi kalau misalnya entah itu PR, entah itu ujian, ada ketahuan yang nyontek, jangan berharap dapat nilai. Jadi lebih baik mengerjakan sendiri. Hanya pesan saya, kalau misalnya ada pilihan ganda atau isian ya jangan sampai kosong. Ada uraian ya jangan sampai kosong. Itu. Jadi pasti ada kalau uraian ya nilai kan bertahap ya. Jadi artinya bertahap itu sekian sudah ada nilainya, sekian ada nilainya. Jadi jangan sampai kosong, pesan saya. Kalau kalian memang serius kuliah, serius ikut, ya buka-buka materinya, itu pasti akan bisa, tidak jauh dari itu. Itu pesan saya. Jadi kemungkinan besar ada pilihan ganda, bisa juga isian dan uraian. Uraian tentunya yang tidak terlalu panjang ya. Saya tidak akan meminta menguraikan dari satu level energi, tidak ya. Jadi tidak akan sebesar itu. Hanya poin apa saja itu ujian. Itu ya. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ini yang lain mana sih yang pada kuliah, yang lain kok nggak pada omong? Sama Bu tadi mau nanya teknis ujian juga Bu. Ya, cuma berapa orang saya serasa kadang ujian kuliah hanya pada 5 orang atau 10 orang saja. Sayangnya tidak pada open mic, jadi enggak open cam, jadi saya tidak melihat wajah-wajah kalian. Oh ya, satu lagi. Nah, kayaknya di kuliah ini ada beberapa yang dapat PKM ya. Selamat ya. Selamat, semoga nanti lolos sampai PIMNAS dan dapat medali gitu. Dalam ya contoh kecil PKM atau mungkin dalam skripsi atau apapun,
Tentunya itu tidak sekedar pengetahuan dan keterampilan saja yang diharapkan tertanam pada mahasiswa atau siapapun yang terlibat di situ. Tetapi bagaimana itu terkait juga dengan attitude, terkait dengan etika, bagaimana cara bekerja dalam kelompok, bagaimana cara menghargai teman-temannya, menghargai siapa yang bantu, ya, mungkin dosennya, mungkin teman lain yang bantu, misalnya membuat poster dan sebagainya. Itu bagaimana cara menghargai, cara berkomunikasi yang baik. Harapan saya kuliah di fisika inti ini atau secara umum di fisika itu tidak sekedar wah saya pengen juara ini, pengen ranking ini, pengen IP-nya 4, pengen IP-nya 5 gitu. Tetapi attitude juga dibangun. Gitu. Bagaimana menghargai itu tadi. Jadi siapapun yang pernah terkait di situ. Jadi tidak sekedar oh kamu tidak cocok dengan saya, tak lempar begitu saja, tidak begitu. Jadi ada etika, ngomong, oh saya tidak cocok dengan kamu, kamu saya ganti ya, etikanya ada. Tidak ada gunanya, IP-nya 5, kalau tidak ada attitude-nya. Nah, contoh kecil misal, saya dulu punya mahasiswa, baik-baik saja, mahasiswa DPA-nya saya, orangnya baik, sopan dan sebagainya. Suatu saat dia memalsukan tanda tangan saya untuk suatu keperluan kecil, semacam KRS. Oke, sudah berlalu lama ya. Berlalu lama. Suatu saat entah 5-10 tahun berikutnya ada yang nelpon saya. Tanya, Bu, tentang mahasiswa ini apa yang bisa disampaikan? Atau ini ada kebaikannya apa, keburukannya apa? Nilai plusnya apa, nilai negatifnya apa? Padahal tadi itu sebenarnya seseorang tadi, mahasiswa tadi mau diangkat menjadi pemimpin apa begitu. Nah, ketika ditanya baik-baik seperti itu ya saya cerita saja padanya. Akhirnya apa? Kan nggak jadi diangkat jadi pemimpin hanya gara-gara dulu pernah memalsukan tanda tangan. Itu sepele. Begitu juga misalnya kalian apa saja yang tidak ketika beretika dengan tidak baik itu suatu saat akan kalau Jawa ngunduh waing pakarti akan mendapat hasilnya gitu ya. Nah, itu pesan saya, kalian sudah angkatan yang cukup dewasa, bentar lagi KKN, bentar lagi skripsi, ujian, lulus, cari kerja atau S2, nah, silahkan terutama yang akan KKN juga, itu dijaga. Itu yang akan memberikan kamu nanti sukses atau tidak suksesnya ada di situ. Jadi jangan mudah terus meninggalkan orang-orang yang tadinya berteman baik dengan kamu atau berkontribusi dengan kamu. Itu pesan saya. Itu ya. Semoga nanti kita bisa sempat bertemu mungkin pada saat ujian nanti insya Allah saya akan berusaha, kalaupun